Rabbana iftah alaina ulumin nafi'ah wa adim fadlan min ataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma astawda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya idha hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qalbana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ngaji Ramadan di pesantren Ramadan Pondok Pesantren Nasrul Ulum pagi hari ini, alhamdulillah kita bersyukur, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, kesempatan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan santri yang kembali di pesantren selalu dalam keadaan sehat, wali santri, semua santri, alumni, para simpatisan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk, tumakninah dan betul-betul semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang puasa separuh dari sabar. Jadi puasa separuh dari sabar. Jadi asyam nisfus sabr, atau bisa dikatakan as-saumu nisfus sabr. Puasa itu separuh dari kesabaran. Jadi puasa dan sabar itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena orang yang berpuasa itu membutuhkan kesabaran. Jadi kita mulai dari bulan Rajab, kita sudah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami menikmati bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di bulan Ramadan, maka pergunakan bulan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidur saja, tapi kita atur waktu kita untuk berzikir, beribadah, bermunajah, baca sholawat, tadarrus Al-Quran, qiyamul lail, bangun malam. Kita doakan orang tua kita, teman-teman kita, saudara kita, lebih-lebih kita, mudah-mudahan mempunyai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Jadi as-sabru al-imsaku fi dhayq. Jadi imsak itu menahan, sabar itu bertahan dalam kesulitan. Jadi sabar itu bertahan dalam kesulitan, sulit, payah, capek. Jadi sabar itu, puasa itu butuhkan kesabaran. Jadi bayangkan, dari sahur kita tidak makan siang sampai sore. Kalau tidak sabar, langsung apa? Ambil air, minum, makan, capek. Tapi kalau sabar, kuat, maka kita berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tuhanku, Pangeran, ya Allah, Rabbana afrigh alaina, tuangkan kepadaku sabra, kesabaran, wa tsabbit aqdamana, dan tetapkan selalu dalam kesabaran, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkan dari orang-orang yang kafir. Jadi Ramadan itu adalah bulan kesabaran.
sabar beribadah, sabar menahan lapar, sabar menahan dahaga, tidak berhubungan suami istri, latihan untuk menahan marah, itu sabar. Jadi bagaimana kita menguasakan mata kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita, sahwah kita, kaki kita. Ya, guru-guru kita, para ulama kita mengajarkan kepada kita untuk mengistighfarkan dari 7 panca indera kita. Dari mata, astagfirullahaladzim, min kulli dzambin adzim wa atubu ilaihi. Hidung begitu, mulut begitu, kuping begitu. Makanya ketika setiap doa berwudu, kita doakan mudah-mudahan muka kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, kuping, tangan, semua kehilafan diampuni oleh Allah dan selalu berada dalam ridho Allah. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, kita harus sabar dalam setidaknya 3. Jadi sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar melaksanakan perintah Allah. Jadi sabar melaksanakan perintah Allah. Apa? Seperti sholat, puasa, ini adalah perintah Allah. Kita harus sabar. Sabar melaksanakan perintah Allah, apa yang diperintah oleh Allah. Yang kedua, sabar menjauhi kemaksiatan. Sabar menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi kita sabar menjauhi kemaksiatan, termasuk juga di dalam ibadah puasa ini dilatih kita untuk menjauhi kemaksiatan. Sabar. Yang ketiga, sabar ketika diuji oleh Allah. Kesusahan, lapar, kehilangan, tidak punya apa-apa. Nah, itu sabar ketika melaksanakan perintah Allah, sabar melaksanakan yang dilarang oleh Allah, sabar ketika kita diuji oleh Allah. Dan semuanya berada di puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan sabar ketika menahan lapar dan dahaga. Jadi mari kita jaga. Di dalam puasa harus dijaga. Syaratnya puasa apa? Rukunnya apa? Terus yang membatalkan puasa apa? Yang membatalkan seperti apa? Memakan, minum, berhubungan, itu membatalkan puasa. Yang membatalkan pahala puasa juga. Ini hati-hati. Apa yang membatalkan pahala puasa? Dusta, riba, ngerasani, adu domba, sumpah palsu. Nah, itu juga yang membatalkan pahala ibadah puasa kita. Kita mohon kepada Allah, kita sudah tahu syaratnya, rukunnya, yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa harus kita jaga sehingga apa? Puasa kita menjadi puasa yang bermakna bagi kita. Isi hari-hari kita dengan zikir, itikaf di masjid. Alhamdulillah, di Masjid Ar-Rasyid ini selain kita belajar sekarang ini, kita bisa niat itikaf. Nanti setelah saya pelajaran ini, jangan keluar dulu, ambil Al-Quran, ngaji one juz, 1 hari 1 juz, atau setiap waktu, selesai duhur 1 juz, selesai asar 1 juz. Alhamdulillah 5 waktu sudah 5 juz. Alangkah nikmatnya hari-hari kita dihiasi dengan Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah. Sudah saatnya kita sibuk dengan diri kita ini. Jangan sibuk dengan aibnya orang lain. Kita lebih sibuk muhasabatun nafsi. Apa saya? Dari mana saya? Mau kemana saya? Saya umurnya sudah begini. Apa yang telah saya lakukan? Maka dalam urusan dunia, lihatlah kepada sesuatu yang lebih rendah dari kita. Kita makan 1 piring, alhamdulillah makan 1 piring. Masih banyak orang yang masih mencari 1 piring itu. Lihatlah dalam urusan dunia kepada yang lebih rendah. Tapi dalam urusan agama, lihatlah kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Oh, itu bisa baca Al-Quran, kenapa saya tidak bisa baca Al-Quran? Oh, itu ahli ibadah, kenapa saya tidak seperti itu? Itu ahli tahajud, duhanya istiqomah, kenapa saya tidak seperti itu? Nah, ini menjadi motivasi kepada kita untuk bagaimana madrasah Ramadan pada tahun ini bisa menjadi muhasabah kepada kita.
Bagaimana tarawihnya dijaga, qobliyah ba'diyahnya dijaga, tahajudnya dijaga, duhanya dijaga, Al-Qur'annya dijaga, zikirnya dijaga. Lebih-lebih para pemirsa, para pendengar semuanya, kita mengistiqomahkan zikir sirri, zikir khafi, zikir yang tidak diketahui oleh orang lain. Kita bisa di pasar, bisa di mana saja, tapi hati kita terus berzikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Istighfar, sallallahu alaihi wasallam, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alangkah nikmatnya kehidupan kita, keluarga kita dihiasi dengan ibadah. Karena ibadah ini asal pokok daripada kebahagiaan. Al-ibadah aslu kulli sa'adah. Jadi al-ibadah aslu kulli sa'adah. Ibadah itu asal, sumber, pokok daripada kebahagiaan. Kalau kita hiasi dengan ibadah setiap hari, pasti orang itu bahagia. Pasti. Setiap hari kita baca Al-Quran, ngaji, zikir, beribadah, membantu orang ibadah, senyum pada orang ibadah. Jadi kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Maka perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan. Jadi Nabi bersabda, afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Paling utamanya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Jadi selain kita tadarrus, baca Al-Quran, berzikir, sempatkan kita bersedekah. Apa yang kita mampu, walaupun hanya sebiji kurma, walaupun hanya satu gelas, apalagi bisa memberikan iftar, takjil kepada orang lain, bisa sedekah Al-Quran ke masjid, bisa membuat sumberan. Jadi menyumber apa? Ambil air sumberan, buat sumur, dialirkan kepada orang, memberikan buka kepada orang lain, sama pahalanya dengan orang yang berpuasa itu. Jadi paling utamanya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Sedekah apa yang mampu? Tenaga bisa membantu orang, pikiran bisa sedekah pikiran, sedekah ilmu bisa ilmu kita sebarkan, sedekah kebaikan kita kepada orang lain. Utamanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang terus langgeng selamanya. Walaupun kita sudah berada di alam barzakh, sedekah jariyah kita terus dipergunakan oleh orang, kita dapat pahala dari siraman sedekah jariyah itu. Dalam keterangan lain, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam itu mati, terputuslah amalnya kecuali di tiga. Apa? Sedekah jariyah, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diamalkan. Awaladin soleh yad'u lahu, anak-anak soleh yang mendoakan kita. Amin Allahumma amin. Rabbi habli minas solihin. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita punya anak yang soleh solihah. Kita dijadikan juga menjadi anak yang soleh, yang senang mendoakan orang tua kita. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Para pemirsa rahimakumullah, mari kita terus berdoa kepada Allah. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini bisa dibaca setiap saat ini, agar siapa anak-anak kita dibacakan juga ayat ini. Kita, istri kita, keluarga kita suruh baca ini. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian semuanya, wa sabiru, dan selalu dalam kesabaran, wa rabitu, dan tetaplah dalam bentengmu atau tetaplah istiqomah di dalam keistiqomahan, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Ini kita menjadi hamba yang ibadillah sholihin, hamba yang beruntung, hamba yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lakukanlah kewajiban-kewajiban kita, utamanya di bulan puasa Ramadan ini. Mari kita jaga puasa kita agar supaya kita dapat bermakna. Jadi hakikat sebenarnya, hakikat dari puasa Ramadan ini ada 4. Jadi hakikat dari puasa Ramadan ada 4.
Pertama apa? Tarbiyatul ilahiyah. Nah, ini tarbiyatul ilahiyah, pendidikan Allah, pendidikan ketuhanan, pendidikan Allah kepada kita. Jadi kita ditarbiyah. Jadi nanti di bukunya, di catatannya itu, anak-anak sekalian, di catatannya tanggal berapa pertemuan ini, narasumbernya siapa. Jadi dari Majelis Keluarga Nasrul Ulum akan memberikan tausiah setiap harinya di Masjid Ar-Rasyid ini, dicatat keterangannya apa. Jadi ilmu itu pertamanya dicatat, istima, as-sumtu, ya, sumal istima, sumal hifdu, kemudian disimpan, sumal amal, kemudian diamalkan, sumal nasruh, kemudian sebarkan. Jadi yang pertama, hakikat dari puasa itu adalah tarbiyatul ilahiyah, pendidikan Allah kepada kita agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi ibaratnya seperti ulat menjadi apa? Kebong-kebong, dari kebong-kebong menjadi kubu-kubu. Nah, itu. Kita nanti menjadi pemenang setelah keluar dari madrasah Ramadan, menjadi orang yang bertakwa dan kembali kepada kesucian kita karena kesabaran kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Semuanya dibutuhkan sabar. Jadi nanti akan kembali kepada kesucian kita, Aidul Fitri, kembali suci. Yang kedua adalah tarbiyatul iradah. Jadi hakikat puasa yang kedua adalah tarbiyatul iradah, pendidikan keinginan. Bagaimana keinginan yang negatif dapat kita redam, dan bagaimana keinginan positif dapat dilejitkan oleh kita. Jadi ada tarbiyatul iradah, pendidikan keinginan. Dengan puasa inilah kita digembleng hati kita, nafsu kita, akal kita, tenaga kita, kebiasaan kita terus dikekang agar supaya menjadi orang yang tawadhu, akhlaknya baik, terus ibadah, terus mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dari hakikat puasa adalah thariqatul malaikah. Thariqatul malaikah artinya melaksanakan, menapaktilasi perjalanan malaikat. Malaikat bagaimana? Selalu bertasbih, berzikir, bermunajat. Nah, kita dengan puasa ini diamnya saja tasbih, nafas kita tasbih, tidurnya saja ibadah, amalnya dilipat gandakan oleh Allah. Jadi ini sulit orang-orang yang bisa ibadah di puasa Ramadan kecuali orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang iman kepada Allah. Jadi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dengan iman dan ihtisaban. Jadi kalau tidak punya iman, tidak punya rasa keinginan, maka orang itu tidak akan melakukan ibadah puasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terus tawadhu, taat, selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dari hakikat puasa adalah apa? Tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa. Jadi jiwa kita dibersihkan dengan ibadah puasa ini. Maka dalam Al-Quran disebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Nah, mari kita perbaiki jiwa kita ini dengan madrasah Ramadan. Kita perbaiki hati kita di madrasah Ramadan. Pembersihan jiwa ini, ibaratnya para pemirsa sekalian, kita ini besi yang karat. Besi-besi karat itu bagaimana agar karatnya itu hilang? Yaitu dibakar, di api pembakaran, dibakar. Setelah dibakar, kemudian dipukul. Akhirnya besi itu menjadi pisau, menjadi celurit, menjadi cangkul, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan kita ini sekarang banyak dosanya, banyak khilaf dan dosanya. Maka kita dibakar di madrasah lapar, di madrasah Ramadan, agar kita menjadi orang-orang yang kembali suci, kembali fitri, tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa ini.
Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Ramadan betul-betul kita isi dengan amal-amal kebajikan, dan kita bisa mengisi Ramadan kita dengan memperbanyak amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Para pemirsa dan para semua santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita terus mengisi hati-hati kita ini dengan amal ibadah. Jadi kita ini Ramadan ini akan meningkatkan setidaknya dua kemanusiaan, dua keuntungan. Satu adalah nilai spiritual kita kepada Allah, nilai spiritual kepada Allah. Dengan ibadah puasa ini ada nilai spiritual. Yang kedua, dengan ibadah puasa ini ada nilai sosial. Bagaimana di puasa Ramadan ini nanti kita dilatih dermawan di bulan Ramadan, saling berbagi di bulan Ramadan, saling memberikan sedekah di bulan Ramadan. Utamanya nanti di akhir bulan Ramadan kita memberikan zakat fitri kita, zakat badan kita. Jadi ada nilai spiritual dan ada nilai sosial. Dan kita dengan ibadah puasa ini bagaimana meningkatkan nilai emosi kita dengan sabar, dengan tetap ikhlas, tawadu di bulan Ramadan, dengan memperbanyak amal-amal kebajikan di bulan Ramadan. Terakhir kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu mensyukuri nikmat kesehatan ini. Kita berdoa bersama-sama, Allahumma inna nas'alukal afiyah wa dawamal afiyah wa syukra 'alal afiyah. Ya Allah, kami mohon kepadamu al-afiyah, dan selalu dalam keadaan al-afiyah, dan mensyukuri nikmat al-afiyah. Al-afiyah, sehat, selamat, sempat, dan terus kita menggunakan nikmat al-afiyah ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis Nabi yang lain, al-afiyah itu diberikan 5 di dunia dan al-afiyah 5 diberikan di akhirat. Di al-afiyah yang pertama diberikan di dunia adalah 1, diberi rezeki yang halal oleh Allah. Yang kedua, ilmunya dipergunakan, ilmunya manfaat. Yang ketiga, selalu beribadah kepada Allah. Jadi al-afiyah yang diberikan di dunia. Terus bermanfaat kepada orang lain. Itu al-afiyah yang diberikan di dunia. Sedangkan yang diberikan di akhirat adalah ketika ruh dicabut dalam raga kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika ruh dicabut, kita masuk di akhirat, kita mati husnul khotimah. Yang kedua, al-afiyah yang kedua di akhirat, ketika pertanyaan mungkar dan nakir, kita bisa menjawab man rabbuka, kita bisa menjawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Yang ketiga, kita diselamatkan dari ketakutan di padang mahsyar. Ketakutan di padang mahsyar. Bayangkan nanti berkumpul di padang mahsyar, panasnya, semuanya takut. Kita menunggu dua keputusan, ridho Allah dan murka Allah. Yang keempat, kenikmatan yang keempat di akhirat adalah kita bisa melewati Shiratal Mustaqim dengan selamat. Dan nikmat yang terakhir yang kelima adalah kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Maka doa, Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah saya al-afiyah di dunia dan al-afiyah di akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian dan para pendengar, para simpatisan dari Pondok Pesantren Nasrul Ulum, semuanya santri, dewan asatidz, dewan pengurus, marilah kita isi hari-hari kita dengan munajat kepada Allah. Kita isi pesantren Ramadan di Pondok Pesantren Nasrul Ulum dengan kajian, baca kitab kuning, baca Al-Quran, tadarrus, kultum,
dan kegiatan-kegiatan kajian keagamaan, dan mudah-mudahan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qara'na lana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.